Halo, gue Aris. Beberapa waktu ke belakang gue sempet kalau lagi scroll-scroll di Instagram, iklan dari brand ini muncul terus. Ini merupakan brand dari Jimmy and Martens yang entah kenapa harganya tuh suka diskon dulu kalau bisa gue lihat di Instagram. Mungkin kalau kalian pernah lihat di Instagram juga iklannya, kalian bisa ngerti siapa yang gue rasakan. Biasa diskon 40, 50, 60%, sampai akhirnya gue mencoba ke websitenya. Ternyata produk-produknya tuh menarik-menarik juga ya. Di video kali ini gue pengen ngebahas 3 jaket yang udah gue beli dari Jimmy and Martens. Agak lapar mata juga sih, gue akhirnya beli 3. Padahal ya sebenarnya nanti akan gue jelaskan sih seiring video ini. Ini tuh ada herringbone jacket. Tulisannya sih kalau nggak salah di websitenya Jimmy and Martens bilang parka herringbone ya kalau nggak salah. Ini ada corduroy trucker jacket warna hitam. Terus ini ada Type 1 jacket, cuman entah kenapa kalau Jimmy and Martens itu nyebutnya Type 2, padahal ini harusnya Type 1 sih kalau menurut gue sebutannya. Biar videonya nggak terlalu lama, dan ini ngebahas 3 jaket. Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Gue mau ngebahas satu-satu dulu sih, mungkin dari ini, parka herringbone-nya dulu. Gue bahas singkat aja, ini fabriknya itu herringbone. Buat kalian yang nggak tahu herringbone itu fabriknya kayak zigzag gitu nih. Kalau misalkan di sini kalian bisa lihat untuk bagian weft-nya ya, ini herringbone. Kalau bagian dari warp-nya itu kalian akan ngelihat fabriknya itu terlihat seperti ada garis-garis gitu yang disebabkan karena weft-nya emang zigzag seperti ini. Kemudian untuk pemilihan button-nya, gue suka button-nya itu pakai button yang warnanya abu-abu kayak gini. Gue nggak tahu berapa oz, tapi ini cenderung light sih ya, jadi tipis bahannya. Tipis itu bukan berarti jelek, tapi emang modelnya seperti ini gitu ya. Jadi dipakainya emang yang lebih ke loose aja saat dipakai. Ini ada 2 kantong pada bagian sini yang ada kancingnya juga, dan nggak ada kantong lain sih. Jadi 2 kantongnya di sini cukup gede. Gue suka sih untuk dimensi dari kantongnya. Jadi kalau naruh barang, handphone gitu, misalkan handphone zaman sekarang kan 5 inci ke atas. Kalau misalkan ditaruh, terletakkan secara sempurna, nggak yang luber-luber gitu kan handphonenya gede. Jadi dimensinya gue suka. Di atas bagian kantong kanan, itu ada label dari Jimmy and Martens, warnanya biru juga kayak gini. Untuk pergelangannya ada kancingnya juga, warnanya sama. Bagian dalamnya ada tag Jimmy and Martens, bagian belakangnya kayak gini. Fit pack-nya kayak gini. Oh iya, mau gue sampein tadi lupa, kalau ketiga jaket ini gue pakai itu size M. Jadi meskipun fitnya beda-beda, tapi gue tetap ketiganya itu pakai M sih yang cocok di badan gue. Gue lanjut bahas ke jaket selanjutnya, yaitu jaket trucker black corduroy dari Jimmy and Martens juga lah pastinya ya. Oh iya, untuk harga jaket yang tadi, harga jaket yang ini, harga jaket yang satu lagi nanti akan gue review, akan gue info di akhir-akhir setelah 3 gue bahas. Untuk yang ini materialnya corduroy, black corduroy kayak gini, cenderung lebih tebal daripada yang tadi. Dan emang secara konstruksi juga jaket ini kan emang trucker jaket harusnya emang lebih berisi ya daripada yang tadi, itu lebih ke yang lightweight-nya aja. Dari ketiga jaket itu gue paling kurang cocok sama yang ini. Kenapa? Pertama, keluhan gue itu untuk bagian kancingnya. Kayaknya untuk kancing yang tadi, yang ini dan yang Type 1 nanti akan gue bahas itu kancingnya beda-beda semua deh. Untuk ini entah kenapa dia bunyi-bunyi gitu loh kalau misalkan kita lepas nih kancingnya. Gue nggak sukanya adalah ini kalau misalkan kita pakai nih di unbutton biasanya yang nggak dikancing. Terus kalau misalnya ini kedengeran nggak? Kedengeran nggak sih di ini gue? Tuh. Menurut gue kayak agak ngeplek kayak gini, ganggu sih menurut gue. Gue kurang suka untuk hal itu. Kemudian untuk bagian dalamnya juga nggak ada hidden pocket. Jadi kalau secara fungsional gue sih lebih suka kalau ada hidden pocketnya untuk trucker jacket ya. Ada 2 kantong di bagian dadanya dan ada 2 kantong juga, yaitu hand warmer pocket yang merupakan ciri khas dari Type 3 jacket. Ada detail juga pada bagian samping kirinya. Tab warnanya nih kayak krem gitu ya, tulisannya J&M Co. Ada lichen patch-nya juga. Untuk fabriknya sendiri sebenarnya gue nggak ada masalah. Jadi masalah gue ada pada bagian kancing sejauh ini dan fitnya. Jadi fitnya itu kalau menurut gue, ekspektasi gue fitnya itu
seperti ini. Tapi ternyata waktu gue pakai ini tuh lebih ke yang model-modelan agak gombrong ya untuk bagian lengannya terutama. Jadi overall untuk jaket kedua ini, Black Corduroy jacket ini, kalau secara bahan sih gue oke-oke aja, nggak ada masalah. Cuman gue kurang suka dengan kancing sama fitnya, itu sih yang utama. Jadi buat kalian yang mungkin seleranya masih mirip-mirip kayak gue, mungkin hal itu bisa jadi bahan pertimbangan kalian. Lanjut ke jaket ketiga ya. Nah, kalau untuk jaket ketiga ini Type 1 yang entah kenapa ditulis sama Jimmy Martin Type 2. Jujur dari ketiga jaket yang gue beli secara impulsif itu tiga-tiganya gue beli. Yang paling gue suka ini sih. Kenapa? Menurut gue fitnya paling cocok dari gue, itu nomor satu. Fitnya menurut gue di harga segitu, fitnya gue nggak ada isu, nggak ada masalah. Secara kualitas overallnya dari bahan, kancing, nah ini kancingnya nggak ngeplek-ngeplek nih waktu di ini nggak ada bunyi. Coba yang gue buka. Beda kayak pemilihan kancingnya daripada yang tadi. Kalau yang ini tuh kayak nggak bunyi tuh. Ini nggak bunyi, jadi gue lebih suka sih yang ini. Mengingat harganya yang murahnya kelewatan, ini dari ketiganya menurut gue ini yang paling cocok sama gue. Untuk bagian dalam labelnya ada seperti ini, buttonnya kayak gini. Untuk jaket ini juga nggak ada hidden pocketnya, dan detail kantong ciri khas Type 1 yang cuma ada satu di bagian sini, dan untuk jaket ini tanpa flap ya, atau nggak ada tutupnya gitu. Jaket ini pakai bahan wash denim, jadi bukan raw denim. Ada detail change back-nya juga, walaupun setelah gue coba sih change back-nya entah susah atau nggak berfungsi, gue kurang tahu sih. Cuman gue nggak masalah sih dengan hal itu, karena gue juga bukan tipikal orang yang pakai fungsi change back banget. Mengingat harganya, gue nggak mau berkomentar banyak lah soal hal itu. Untuk bagian depannya gini, bagian belakangnya kayak gini. Dan fitback-nya seperti ini. Nah, dari ketiga jaket barusan, gue tuh paling suka sih ini, jujur. Kedua tuh yang herringbone, ketiga baru yang black corduroy trucker jacket. Tapi itu pure preferensi gue aja. Ketiganya harganya tuh murahnya ngaco sih menurut gue. Ini gue beli waktu harganya diskon, jadi 189.000. Kalau nggak salah ini screenshotan diskonnya sampai gue save untuk bukti ke kalian. Ya 190.000 lah ya sama ongkir, itu di luar ongkir. Kalau yang Black Corduroy gue belinya itu sebenarnya 225.000, waktu itu diskon 50%. Ternyata diskon lagi 60%, jadi 179 nih. Gue screenshotnya 179 apa 100 berapa nih? Pokoknya gue tampilin di sini. Cuman gue belinya 225.000 sih. Yang herringbone itu sempat diskon juga, harganya jadi segini. Gue belinya tuh kalau nggak salah 200.000 sih. Jadi itu gue belinya 3 kali, karena wah ini diskon, gue beli, terus corduroy gue beli, terus ini gue beli lagi. Overall ketiganya punya ciri khas masing-masing sih. Kalau kalian suka yang jaket-jaket yang lebih loose, tipis, pengen kelihatan lebih panjang fitnya, saran gue ambil yang herringbone fabric jacket itu tadi yang pertama. Kalau misalkan kalian suka yang vintage looks, Type 1 kayak gini, yang fitnya kayak gini, yang agak boxy fit kayak gini, ambil yang ini sih menurut gue. Kalau kalian tipikal orang yang prefer jaket yang kayak gini, fitnya yang untuk bagian lengannya itu agak roomy gitu ya, ambil yang Black Trucker Corduroy. Cuman kalau buat preferensi gue sekarang, per sekarang gue paling suka ini sih. Cuman yang gue bingung, harganya Jimmy Martin itu entah kenapa suka berubah-berubah, bukan berubah sih, diskonnya tuh kayak hari ini gue beli, minggu depan harganya bisa diskonnya lebih murah, atau diskon lagi tapi naik sedikit harganya. Jadi menurut gue kalau emang kalian minat beli jaket ini, kalian monitor terus aja Instagramnya Jimmy Martin. Ya kalau misalkan kalian lagi ada uangnya terus diskonnya lumayan, menurut gue saran gue sikat aja sih, karena barangnya suka habis cepet. Websitenya di sini, kalau misalkan gue share pengalaman gue kemarin belinya tuh dari website. Terus ada nomor order kalau nggak salah, transfer manual, konfirmasinya ke WhatsApp. Jadi kemarin gue mau coba konfirmasi di website, kalau nggak salah nggak bisa deh. Cuman buat lebih jelasnya kalian bisa ke Instagramnya Jimmy Martin atau websitenya, biar kalian bisa cross check langsung. Buat kalian yang minat, kalian bisa langsung ke sini aja ya.
Nah, gue rasa sekian aja review dan pembahasan gue. Pembahasan yang singkat sebenarnya dari ketiga jaket dari Jimmy and Martins yang Black Trucker Corduroy, Herringbone Parka, sama yang Type 1 atau Type 2 jaket ini. Seperti yang udah gue bilang sebelumnya, gue beli 3 jaket ini sebenarnya kayak agak impulsif dan lapar mata aja sih. Jadi kayak, wah murah nih beli, wah murah nih beli. Pada akhirnya yang tadi Trucker Corduroy itu gue kurang cocok. Jadi balik lagi, semuanya worth to buy, tinggal disesuaikan sama selera kalian aja. Di akhir kata, kalau kalian mau kasih gue kritik, saran, komentar, ide, referensi, dan lain-lainnya, tulis aja di kolom komentar. Sekaligus announcement juga buat kalian, jadi gue baru menghidupkan account Shoe Marlin di Instagram gue. Jadi ini account baru yang akan spesifik ngomongin konten-konten soal denim, leather goods, dan hal-hal lainnya. Buat kalian yang dulu udah pernah follow Instagram @shoemarlin yang lama, saran gue follow lagi yang baru, karena ini account baru yang akan lebih konsisten ngupload kontennya. Jadi buat kalian yang tertarik, kalian bisa follow aja Instagramnya. Dan untuk barang-barang koleksi pribadi gue yang gue pakai sendiri, beberapa mungkin akan ada yang kalau misalnya gue niat untuk menjual barang itu, akan gue post juga di Instastory atau pokoknya di Instagram itulah. Jadi kalau misalkan ada barang yang kiranya mau gue jual, biasanya gue announce di sana juga. Jadi itu aja. Thank you udah nonton, sampai jumpa di video-video gue yang lain.